Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung akan menjelaskan mengenai pengaruh kelompok referensi dan keluarga terhadap keputusan pembelian konsumen serta aplikasinya pada strategi pemasaran. Nah, video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Irfan Rahmana. Dengan saya sendiri, Anastianingrum, dengan NIM-nya 304020.040 dan juga dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Tanti Wahyu Wijayanti. Saya dari kelas MJ5EC dengan NIM 304020000345. Makasih. Dan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peter Muhammad Bayaki dari kelas MJ5EC. NIM saya adalah 304020000283. Oke, jadi langsung saja ke materinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan kaitan keluarga dalam mengambil keputusan. Menurut Bill Kotler, keluarga merupakan organisasi pembeli konsumen yang paling penting dalam masyarakat, yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh perkawinan, darah, keturunan, dan juga adopsi. Keputusan pembeli keluarga tergantung pada produk iklan dan situasi dalam keluarga masing-masing. Masing-masing anggota keluarga memiliki karakter dan persepsi yang berbeda-beda melakukan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi pembeli yang mempengaruhi keputusan untuk membeli dengan mempelajari perilaku keluarga tersebut. Perusahaan dapat menyusun program-program pemasaran yang tepat dan terarah bagi anggota-anggota keluarga yang akan membeli produk. Anggota keluarga masing-masing mempengaruhi dalam pengambilan keputusan konsumsi suatu produk dan konsumsi suatu produk. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran. Berikut diuraikan dari peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Inisiator atau initiator, di mana seorang anggota keluarga memiliki ide atau gagasan untuk mengkonsumsi suatu produk. Keluarga memberi pengertian produk kepada keluarga untuk memberitahu kelemahan dan juga kelebihan dari produk tersebut. Yang kedua adalah pemberi pengaruh atau influencer, seorang anggota keluarga yang diminta pendapatnya untuk mengidentifikasi suatu produk atau merek yang akan dibeli dan juga dikonsumsi. Meminta saran keluarga mengenai kriteria produk tersebut. Yang ketiga adalah penyaring informasi, seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi masuk ke dalam keluarga tersebut. Yang keempat adalah pengambilan keputusan atau decider, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli produk atau merek tersebut. Seorang akan meminta izin kepada keluarga jika membeli barang yang berharga mahal ataupun mengambil keputusan bersama untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Yang terakhir adalah pembeli atau buyer. Seorang keluarga yang membeli suatu produk diberi tugas untuk melakukan pembelian produk, seperti seorang anak yang diberi tugas untuk membeli beras ataupun kebutuhan rumah tangga. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelompok referensi dan keluarga. Nah, sebelum mengetahui hal-hal lain yang ada di pada kelompok referensi, saya akan menjelaskan pengertian secara umumnya dulu apa itu kelompok referensi. Gitu. Kelompok referensi atau juga biasa disebut dengan kelompok acuan itu merupakan di mana seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, kelompok acuan sendiri digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon afektif, kognitif, dan perilaku. Gitu. Nah, di mana kelompok acuan ini akan memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, kemudian adapun pengertian menurut ahli, yaitu menurut Sumarwan pada tahun 2014, bahwa kelompok referensi adalah orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu dan memberikan standar atau norma dan nilai yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir dan berperilaku. Nah, bahwa kesimpulan dari kedua pengertian tersebut bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok referensi merupakan kelompok yang
dapat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana perilaku tersebut dijadikan standar atau sebagai nilai yang dapat mengubah perilaku orang tersebut gitu, untuk sebagai penentunya gitu di dalam bagaimana orang tersebut berpikir dan berperilaku. Nah, kemudian di dalam kelompok referensi itu juga memiliki jenis-jenisnya, teman-teman. Jadi ada dua, yaitu kelompok formal dan informal. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok aspirasi dan disosiasi. Nah, apa sih kelompok formal? Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi baik yang secara yaitu baik secara tertulis dan di mana keanggotaannya itu terdaftar secara resmi. Nah, adapun contoh dari kelompok formal itu sendiri, di mana struktur organisasinya itu tertulis gitu dan keanggotaannya itu terdaftar secara resmi, misalnya partai politik, universitas, dan perusahaan. Kenapa hal-hal tersebut merupakan kelompok formal? Karena sudah pasti di partai politik, dalam universitas maupun perusahaan pasti organisasinya tuh memiliki keanggotaan yang tertulis, sehingga terbentuklah kelompok referensi di dalamnya gitu. Yang pastinya universitas dan partai politik dan perusahaan itu memiliki kelompok yang dimana di dalamnya pasti sudah secara resmi tertulis dan terdaftar gitu, baik di pemerintahan maupun di dalam lingkungannya sendiri gitu. Nah, kemudian informal gitu. Apa sih informal? Kelompok informal itu merupakan kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi, dan dimana sifat keanggotaannya itu tidak tercatat. Nah, kelompok informal sendiri tuh biasanya terbentuk karena adanya hubungan sosial gitu. Apa sih contoh dari kelompok informal sendiri? Misalnya adalah kelompok arisan, kelompok basket. Nah, biasanya kan hal-hal kelompok arisan tersebut atau kelompok referensi tersebut tidak tercatat, teman-teman. Biasanya terjadi karena hubungan sosialnya gitu. Misalnya sesama teman gitu kan, sama tetangga. Nah, itu kan terjadi karena adanya hubungan sosial, sehingga terbentuklah kelompok referensi yang bersifatnya adalah informal gitu. Nah, baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelompok aspirasi dan disosiasi. Nah, apa sih kelompok aspirasi? Kelompok aspirasi itu merupakan sebuah kelompok yang memperlihatkan di mana keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok referensinya gitu, sebagai acuannya, di mana anggota dari kelompok aspirasi itu berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan orang tersebut gitu. Yang bisa dibilang sebagai role modelnya gitu, sehingga perilaku seseorang itu akan menjiplak atau sama persis kayak orang tersebut gitu kan. Nah, kelompok aspirasi ini sendiri contohnya apa sih? Nggak usah jauh-jauh, contohnya adalah kita sendiri sebagai anak muda, di mana yang beberapa di antara kita mungkin terkadang kalian juga merasa bahwa juga termasuk di dalam ini, karena saya pribadi juga merasakannya, bahwa kelompok anak-anak muda di zaman sekarang itu selalu mengikuti tren yang baru, mode yang baru, baik dalam berpakaian, terus dalam sikapnya. Contohnya kita anak-anak muda yang suka K-popers gitu, suka anak-anak K-pop gitu. Nah, mereka pasti akan mengikuti idola yang disukainya gitu, baik dalam berperilaku, baik dalam berpakaian, sikapnya, atau dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan kelompok aspirasi yang terbentuk dari kelompok atau beberapa anggota gitu, sehingga kelompok tersebut akan mengikuti tren dan mode yang ada pada saat itu gitu, agar tidak ketinggalan trennya gitu kan istilahnya gitu. Nah, karena kita sendiri juga merasakan menjadi kelompok aspirasi. Saya pribadi merasakan bahwa saya menjadi kelompok aspirasi gitu sebagai anak muda. Nah, kemudian apa sih kelompok disosiasi gitu? Kelompok disosiasi itu mungkin seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan gitu. Contohnya ini apa sih? Nah, contoh dari ini adalah anggota Partai Keadilan yang selalu menunjukkan ketertiban dalam demonstrasi yang sangat berbeda dengan perilaku demo kelompok lainnya gitu. Nah, kelompok disosiasi ini atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan, yaitu misalnya kelompok Partai Keadilan, mereka demo, tapi demo mereka tertib dibandingkan perilaku demo kelompok lainnya gitu, sehingga terciptanya kelompok disosiasi ini begitu, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tipe-tipe kelompok referensi menurut Suryani pada tahun 2003. Reference group atau kelompok acuan itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Nah, itu ada 6, kalau tidak ada 6. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang pertama itu adalah keluarga.
Nah, di mana keluarga ini merupakan bentuk kelompok primer yang berperan penting di dalam sosial keanggotaannya gitu terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan produk. Contohnya apa sih kalau di keluarga? Nah, keluarga menjadikan kelompok referensi, yaitu misalnya seorang ibu yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak perempuannya dalam mengonsumsi produk-produk kosmetik dan menanamkan kebiasaan dalam memilih produk dan berbelanja gitu. Nah, biasanya anak-anak perempuan banyak yang mengikuti ibunya, kayak ibunya berbelanja gimana, baik dalam menawar atau bahkan dalam make up tadi gitu, ngikutin gaya make up orang tuanya, mungkin seperti itu. Jadi kelompok referensi itu juga bisa datang dari keluarga. Begitu, teman-teman. Kemudian apalagi sih yang ada di kelompok referensi tipenya, itu kelompok persahabatan atau teman sebaya. Di mana kelompok persahabatan atau teman sebaya itu merupakan bentuk kelompok informal di mana konsumen sebagai manusia membutuhkan hubungan sosial melalui persahabatan bagi konsumen yang kebutuhan afiliasinya tinggi, di mana keberadaan kelompok persahabatan atau teman sebaya itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, di mana seperti bekerja sama, bergabung, dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya tuh apa sih? Tadi sudah diceritakan bahwa mengikuti hal-hal baru atau yang sedang tren untuk dapat diterima di dalam kelompok tersebut, di dalam kelompok teman persahabatan tersebut. Nah, dengan misalnya memberi barang-barang dengan mode terbaru guna memenuhi keinginan dia sendiri gitu kan, dalam diri dia sendiri. Nah, karena adanya pengaruh dari kelompok di lingkungan kita, kalau teman-teman kita lagi trennya ini gitu, otomatis secara langsung kita juga pengen beli barang-barang tersebut, kita pengen juga kayak mereka gitu kan. Secara tidak langsung teman-teman menjadi kelompok yang dapat mempengaruhi perilaku kita sendiri gitu kan, dengan adanya kelompok tersebut, dengan adanya teman sebaya yang sebagai acuan bagi diri kita agar dapat diterima di kelompok tersebut gitu, biar kita nggak dimusuhin teman-teman kita gitu kan. Kan ada beberapa yang kamu harus beli juga gitu kan, biar sama kayak kita. Nah, itu kan menjadi dampak yang menjadikan bagi diri seseorang itu, aku juga harus kayak mereka biar aku tuh diterima di kelompok tersebut. Nah, saya tidak langsung kan itu mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, kemudian ada kelompok sosial formal. Nah, di dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang secara formal membentuk suatu kelompok, misalnya kelompok arisan PKK, kelompok keagamaan, perkumpulan olahraga, dan lain-lainnya. Di mana kelompok-kelompok ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggotanya gitu. Contohnya apa sih ini? Misalnya kelompok keanggotaan yang mempunyai pengaruh yang kuat kepada anggota dalam menerima nilai-nilai yang diyakini untuk memilih, misalnya untuk memilih majalahnya, buku bacaannya, berpakaiannya, dan aksesoris yang dikenakan oleh kelompok-kelompok sosial formal tadi gitu. Misalnya bacanya itu harus sama, yang kayak gini loh, yang punya kalian tuh beda gitu kan. Otomatis yang di dalam diri seseorang pasti akan kayak merasakan bahwa oh iya harus sama nih, jadi otomatis perilaku seseorang itu akan berubah gitu kan dalam kelompok tersebut. Nah, mungkin selanjutnya poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan sekian dan terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Mbak Tanti. Jadi yang keempat adalah kelompok belanja. 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama di waktu yang sama. Jadi kita bertemu karena sama-sama berbelanja. Kelompok ini bersifat informal dan merupakan kelompok primer. Selanjutnya adalah kelompok kerja. Jadi inti dari kelompok kerja ini adalah ketika kita adalah orang-orang yang dipertemukan di dunia pekerjaan secara formal. Kita akan berbincang seputar pekerjaan saja, namun di sela-sela perbincangan mengenai pekerjaan tersebut ada perbincangan mengenai kehidupan personal. Tidak jarang itu adalah mengenai keputusan pembelian kita. Nah, kelompok kerja yang berdiskusi mengenai hal-hal terkait pembelian inilah yang disebut kelompok kerja dalam perilaku konsumen. Selanjutnya adalah kelompok gerakan konsumen. Nah, jadi konsumen yang sangat mempunyai kesadaran atas hak-hak sebagai konsumen dan menyadari pentingnya kontrol terhadap penggunaan hak-hak konsumen ini kemudian bergabung begitu. Nah, kelompok ini biasanya muncul karena adanya kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk dari produsen. Mereka bergabung kemudian menyuarakan hak-haknya untuk mendapatkan hak tersebut gitu. Selanjutnya ada indikator. Jadi Schiffman and Canuck berpendapat bahwa pengaruh kelompok referensi akan diterima tergantung pada sifat individu dan produk serta pada faktor-faktor sosial tertentu. Nah, indikatornya itu yang pertama
ada informasi dan pengalaman. Ya, maksudnya di sini itu bagaimanapun yang sudah disampaikan oleh kelompok referensi ini nih, apabila konsumen tersebut sendiri sudah memiliki informasi yang sangat banyak memadai, kemudian berpengetahuan luas, kemudian juga memiliki banyak pengalaman terkait produk yang diiklankan oleh kelompok referensi ini, maka ia pun akan memverifikasi apakah benar yang disampaikan kelompok referensi gitu. Jadi pengaruh dari kelompok referensi itu akan terus terkikis dengan semakin tingginya informasi yang kita punya begitu. Kemudian kredibilitas. Nah, jika para konsumen ingin sekali memperoleh informasi yang tepat mengenai kinerja atau kualitas produk atau jasa, mereka mungkin akan terbujuk oleh orang-orang yang mereka anggap dapat dipercaya dan berpengetahuan. Nah, siapa yang dianggap berpengetahuan ini? Apakah kelompok referensi tersebut begitu? Jadi ia akan datang kepada orang yang dianggap kredibel begitu. Apabila ia menganggap kelompok referensi ini kredibel, maka ia akan menganut kelompok referensi ini. Apabila tidak, dia mungkin akan mendapatkan sumber lain gitu, masih harus memverifikasi ulang. Selanjutnya adalah sifat menonjol produk. Jadi selain dari apa yang sudah disampaikan kelompok referensi, mungkin mengenai kualitas dari produk atau lain sebagainya, apabila konsumen itu memiliki keinginan tertentu untuk membeli barang, misal karena menonjolnya barang tersebut secara visual atau verbal, maka ia akan cenderung tetap membeli begitu. Entah apa yang sudah disampaikan oleh kelompok referensi ini, ia akan tetap membeli barang tersebut karena mungkin sifat menonjol dari produk itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengaruh kelompok referensi. Nah, ini terbagi menjadi 3 menurut Sumarwan. Yang pertama normatif, yang kedua ekspresi nilai, dan yang ketiga pengaruh informasi. Jadi normatif ini kita akan semakin terpengaruh oleh kelompok referensi apabila sebab kita menganut kelompok itu juga didorong dengan satu, tekanan kuat untuk memenuhi norma-norma yang ada. Mungkin karena bukan norma tentang kebaikan saja, norma dalam kehidupan sehari bukan hanya itu, tapi norma dari suatu kelompok. Misalnya adalah kelompok sosialita. Kita akan diterima apabila sama-sama menggunakan barang branded begitu. Nah, jadi ia akan semakin menganut kelompok referensi ini apabila ada tekanan kuat untuk mematuhi norma dari kelompok tersebut. Kemudian yang kedua penerimaan sosial sebagai motivasi kuat seperti tadi itu. Yang ketiga, produk dan jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial gitu. Nah, selanjutnya ada pengaruh ekspresi nilai. Jadi kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Contohnya, seorang konsumen akan membeli kendaraan mewah dengan tujuan agar orang lain bisa memandang sebagai orang yang sukses atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Nah, selanjutnya ada pengaruh informasi. Jadi kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen karena kelompok referensi tersebut sangat dipercaya atas informasinya. Nah, yang terakhir adalah strategi. Yang pertama, menggunakan jasa kelompok referensi sesuai bidang usaha kita. Jadi, followers dari kelompok referensi ini atau orang-orang yang menganut kelompok referensi ini harusnya sama dengan targeting dari produk kita gitu. Jadi sesuai dengan sasaran. Yang kedua, menciptakan produk yang berkualitas dan sesuai dengan pasar yang dituju. Karena percuma saja jika kita memiliki kualitas produk yang buruk apabila konsumen berhasil terbujuk oleh kelompok referensi atas info-infonya, kemudian ia membeli tapi ternyata berbeda. Ternyata dia bukan pasar kita, ternyata produk kita tidak berkualitas, maka ia tidak akan melakukan repurchase. Justru kita memiliki PR untuk memperbaiki image dari produk kita gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang sesuai antara produk dan penyampaian dalam iklan atau saat endorse di kelompok referensi gitu. Tadi sudah dijelaskan kalau di keluarga itu ada pihak yang bertugas untuk menyaring informasi, dan juga tadi ada indikator yang membuat kita terpengaruh atau tidak dengan kelompok referensi, yaitu banyaknya informasi kita. Nah, percuma saja kita memberikan informasi yang salah kalau untuk orang-orang ini mereka akan memvalidasi dulu informasi yang kita sampaikan gitu. Kemudian juga apabila memang informasi yang kita sampaikan ini salah, nantinya akan dibuktikan juga oleh mereka yang berhasil membeli. Nah, apabila ternyata yang kita sampaikan itu salah, kita malah harus memperbaiki citra kita gitu. Nah, yang keempat, mengevaluasi produk. Jadi, pastinya akan ada kritik dasaran. Dengan kita yang sigap menanggapi kritik saran tersebut, kemudian memperbaiki produk, belum lagi apabila kita sudah
menggunakan jasa kelompok referensi. Nah, kita bisa mengevaluasi produk kemudian menggunakan jasa tersebut lagi untuk memberitahukan kepada konsumen yang kemarin sempat kecewa atas produk kita yang kurang baik. Kemudian diberitahukan bahwa produk ini sudah di-develop lagi, diperbaiki begitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan di dalam strategi pemasaran gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.